kami bodoh karena Kristus. Keren kan? Keren bos. Keren. Keren ya. Lanjut. Oke, silakan. Ujan. Makanya nggak level aku kau ini. Ujan, kau aja Ujan. Ya, Mensret. Lanjut. Bang. Iya. Tadi aku mau namahin gini. Ya, aku bilang tadi karena aku bilang tadi Tuhan salah karena aku bilang Tuhan itu kan Tuhan pencipta gitu ya. Jika Tuhan menciptakan manusia yang dari Adam itu sampai sekarang hanya satu bahasa, misalnya satu bahasa Arab, otomatis semua menyebut Tuhan itu dengan Allah, baik Nabi Israel atau dari Nabi mana gitu ya. Itu. Sabar. Si Dolos tadi dia turun sendiri tidak ada deki ya. Turun sendiri karena malu. Ingat ya. Dia tadi turun sendiri karena malu kena tipu ujlim maka dia turun sendiri. Alright? Oke. Ini. Iya. Oke, Bang Blender, aku tadi mau ngasih data juga. Mau ngasih data juga dari Al-Qur'an, yaitu surat Ibrahim ayat 4 gitu. Cuma nggak dikasih kesempatan sama si Dolos gitu. Nggak perlu. Ini udah tahu aku memang dia mencari gini Jan ya. Banyak urusan orang ini. Saya tahu ini ingin mencari mempermalukan atau ingin mencari kebenaran. Udah tahu aku niat dia sudah tidak benar, makanya aku giling sebelum digilingnya kita. Benseret. Oke. Paham ya? Oke. Paham ya? Bang Blender, jangan manggil saya Ujan. Jadi Ujang. Makanya banyak oten makan plastik buat pensiun. Sedangkan Lugas saja sampai kemarin nggak mau diskusi sama Blender, apalagi dia. Aduh Udah lanjut. Siapa tuh yang Kristen lagi yang mau itu tadi tuh Kristen yang mau? Nggak ada ya, moderator ada nggak Diki tadi dia? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Momot nggak ada ya Diki ya, turun sendiri ya, turun sendiri ya, karena malu, alright? Komal aku ini tidak pernah mengeki ya, komalku tidak pernah ki, oke? Jangan kau playing victim kok. Ki, selamat malam Bang. Malam. Kok ada suara TV tuh, besar kali suara TV kau tuh, kecil lah sedikit. Siapa sih? Hei, berpikir. Tuh, udah lanjut. Bang Christian tuh mau nanya dari tadi Bang Christian tuh. Bang, mau tanya, kick itu apa Bang? Hah? Kick itu apa? Sepak. Tendang. Abang Blender tadi kick apa tuh kick Bang? Tendang, kick itu sepak. Sepak terjang. Sepak. Oh, sepak. Oh, sepak bola, kick. Kirain Bang Blender ngomong tapi nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Kick itu tendang lah, kick boxer. Ternyata ngerti yang dia ngomongin ya. Oh iya, bagus lah. Kalau saya dengan Bang Blender berkawan baik. Tidak ada kick. Kita saling menerima kok. Iya, itu bagus. Kalau diskusi itu jangan main Bang Christian ini sering tempat aku loh. Nggak ada Bang, kita nggak pernah main kiki Bang ya. Kita semua diskusi santai di sini. Nggak pernah aku kiki. Komal siapapun ini nggak pernah kuki. Selama dia tidak menghujat, aku juga tidak akan balas. Dan tidak pernah kuki ini. Ini aja dibawa di playing victim. Bang Blender itu sangat baik sama aku. Ya, nggak ada kuki si Dolos tadi ini. Kita sesama manusia itu lanjut, siapa yang mau berdiskusi silakan. Harus saling baku baik. Karena untuk mengalahkan iblis itu manusia tidak boleh bermusuhan. Karena permusuhan itu berasal dari iblis, hasutan iblis. Betul. Jadi untuk mengalahkan iblis, kita sesama manusia itu harus saling baku sayang satu sama lain. Mantap Bang. Untuk mengalahkan iblis ya, tadi yang baru turun tuh iblis tuh Bang. Makanya turun dia Bang, ya kan? Jadi begini Bang, ada satu rahasia untuk caranya untuk mengalahkan iblis, yaitu dengan cara kita sesama manusia saling berkasih sayang. Jikalau kita selalu bertengkar, saling membunuh, saling merusak, saling menghancurkan, itu yang menang iblis, bukan kita. Kita itu adalah korban hasutan iblis. Betul, Manado. Jadi untuk mengalahkan iblis, seperti saya kan Kristen, seperti dalam Kristen itu Yesus mengalahkan iblis dengan kerendahan hati dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Dengan iblis enggak?
Tunggu Manado mana Kang? Manado Kang. Iya. Jadi kita bicara untuk mengalahkan iblis ya harus dengan kasih sayang sesama kita. Jangan berantem. Oke, bagus, ide bagus. Karena Mari kita karena sifat iblis yang utama itu ialah kebencian, kehancuran, dendam, iri hati, kesombongan. Itu sifat iblis itu. kata siapa? Amin, amin, amin. Haleluya. Ya memang begitu dia. Itu sifat Iya, asli kata iblis itu. siapa? Info itu dari siapa maksudnya? Ya sesuai yang kita baca lah di kitab suci. Kitab suci siapa? Ya kalau nanya begitu ya sudahlah. Ya iya kan nanya, kan kita kan beda-beda ini, beda agama. Berarti kan Iya. sama kitab suci Anda berarti Alkitab. Terus Iya. kitab suci Islam berarti Jadi begini, Bang. Al-Quran gitu. Jadi begini Bang, ada satu rahasia yang banyak orang belum tahu. Jadi contohnya begini Bang, ateis adalah kumpulan orang-orang yang sepaham. Hindu, kumpulan orang-orang yang sepaham. Buddha, kumpulan orang-orang yang sepaham. Islam, kumpulan orang-orang yang sepaham. Kristen, kumpulan orang-orang yang sepaham. Jadi kalau masing-masing dia mempunyai pemahaman masing-masing, apa aja yang mau dipertengkarkan? Ada. Boleh nggak aku nanya pertengkaran antara Kristen dan Islam? Boleh nggak? Sedangkan Hindu, Kristen beda Tuhannya. Islam, Kristen beda Tuhannya. Hindu, Kristen beda Tuhannya. Lalu apa? Tuhan siapa yang kita mau perdebatkan? Sedangkan kita beda Tuhan, beda sesembahan. Iya kan? Bagus, bener ide bagus. Tapi menurut aku nih ya, menurut aku orang awam kata si Dolos tadi ya. Sekarang gini Bang, percaya nggak pencipta alam semesta ini, yang ngatur alam semesta ini ya, itu hanya ada satu Tuhan saja. Iya, Percaya nggak? sesuai. Percaya Iya, nggak? Hindu, Percaya Hindu. nggak? Iya, memang. percaya nggak? Hindu juga mempercayai begitu. Iya. Sesuai dengan pemahamannya. Berarti gini bang, kita di awal harus percaya Tuhan alam semesta ini banyak, percaya nggak? Iya. Assalamualaikum Setuju nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Gini kita masuk ke pemikiran. Iya. Ini ya, setuju nggak bahwa Tuhan alam semesta ini yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini adalah banyak? Setuju nggak? Enggak, satu. Nah, tadi katanya setuju. Kalau satu berarti harus ada yang benar. Ada yang asli. Nah, asli benar ya. Ada yang asli, Benar ada yang ya? palsu. Ah gitu ya. Tapi nggak boleh saya katakan Hindu salah, Islam salah, Buddha salah, ateis salah, nggak bisa. Nggak Karena bisa. mereka adalah kelompok orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sama. Oke. Jadi saya nggak bisa memaksakan pemahaman saya dengan mereka, karena mereka beda, Tuhan yang saya sembah dengan Tuhan yang mereka sembah beda. Betul, aku juga setuju begitu. Ya. Ya, begitu aku juga setuju. Makanya begini. Ya, mantap. Terus. Karena kita jangan di dunia dulu ya. Ya. Kita lingkup di Indonesia aja ya. Kita ada Ya. 5 agama yang diakui. Berarti kalau setiap agama masing-masing mempunyai Tuhan masing-masing yang mempercayai Tuhannya pencipta dan mengatur alam semesta ini, berarti di Indonesia itu ada 5 Tuhan. Bener nggak? Menurut versi masing-masing. Menurut versi masing-masing. Izin moderator. Iya, silakan Bang Jerry. Boleh izin? Ya. Jerry boleh. Oke. Pada saat Anda mengatakan tentang arti pemahaman-pemahaman, saya sampai di titik situ saya sepakat. Tetapi saya bisa protes dan saya sanggah. Pada saat Anda mengatakan bahwasanya Islam punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, maka oleh karenanya biarkan umat Islam dengan sesembahan sucinya bernama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan umat Hindu dengan sesembahan sucinya Sang Yang Widi Wasa tanpa melukai dan mencederai perasaan umat lain dengan merampok sesembahan umat lain. Gitu. Yang terjadi di republik ini adalah belum selesai urusan dengan umat Islam.
Belum selesai dengan urusan umat dengan Islam, dengan kata nama Allah, sesembahan sucinya digunakan di dalam terjemahan Bible berbahasa Indonesia. Belum selesai dengan umat Islam, kembali ke Kristenan membuat ulah, yaitu sesembahan suci umat Hindu, saudara-saudara kita, diambil pula oleh kekristenan di dalam Bible. Saya punya bukti, bisa taruh saya di tengah. Jadi pemaparan Anda saya kurang begitu sepakat. Ya kan, jika Anda mengatakan Hindu punya sesembahan suci, Islam punya sesembahan suci menurut kelompok Islam. Bukan suci sendiri, Bang. Terjadi masing-masing punya Tuhan. Sabar. Masing-masing punya Tuhan. Oke, masing-masing punya Tuhan. Tetapi apakah dalam masing-masing punya Tuhan itu kita saling menghormati, menghargai? Ternyata dari pihak kekristenan tidak. Yes. Mau bukti? Baik. Seperti saya katakan tadi, belum selesai dengan urusan dengan umat Islam mengenai kata nama Allah suci. Umat Islam dirampok oleh kekristenan. Kembali kekristenan membuat ulah. Mereka merampok kembali sesembahan suci. Saudara-saudara kita umat Hindu di Bali. Oh, Yerusalem, jangan asal ngomong. Bahaya, kau sensitif. Buktinya mana? Saya bacakan. Oke. Ya teman-teman, izin ya, host, moderator boleh? Saya bacakan? Ya, diizinkan berbicara Bang, silakan. Oke. Santukan keri asapuringke akan syatu pik Sang Yang Widiwasa. Begitu dilihat di atasnya, Yohanes 3:16. Sejak kapan Yohanes punya Tuhan Sang Yang Widiwasa? Oh iya, maksudnya abang ini terjemahan kitab yang supaya dia mengerti orang yang membacanya, itu maksudnya mungkin. Oh, tidak bisa seperti itu, Pak. Yang namanya terjemahan itu di Republik ini memakai standar prosedur. Tidak boleh menyikapi dengan menyinggung perasaan umat lain. Bagaimana kalau umat Islam mengganti sesembahan sucinya Sang Yang Allah? Tidak mungkin, karena itu akan mencederai umat Islam. Sadar, itu akan mencederai perasaan umat-umat Hindu, saudara-saudara kita. Bang Yeru, just shut up, okay? Just shut orang up. Yahudi saja tidak keberatan Tuhannya diterjemahkan ke bahasa Arab pakai Allah. Aduh, moderator gimana ini moderator? Yahudi aja tidak keberatan. Saya orang yang paling gak suka loh kalau saya diterjemahkan ke dalam Allah. Udah deh, kalau nggak tertib begini. Bang Christian, tolong dong hargain dulu. Ya, Bang Jaru langsung lah. Lanjut. Ya, 22 menit ngomong Bang, bagus. 22 menit. Oke, baik. Lantas timbul pertanyaan yang hakiki, yang sejatinya pertanyaan ini muncul. Jika merujuk kepada original teks masing-masing, Anda punya Bible, 3 original teks Bible Anda. Kristen Asyriak menggunakan original teks berbahasa Aramai, Kristen Ortodoks dan Katolik menggunakan original teks berbahasa Yunani, kemudian Mesianik menggunakan bahasa Hebrew. Lantas kenapa kalian tidak ambil dari 3 rujukan itu? Lantas timbul pertanyaan, jika dari original teks Anda, Theos, atau kalau di Inggriskan God, atau kalau di Indonesia kan Tuhan, atau di Arab itu Ilah, lantas pertanyaannya, kok bisa jadi Allah? Arab itu Iya, kenapa bisa jadi Allah? Kenapa bisa jadi Allah? Nah, hanya ini yang harus dijawab. Hanya di Indonesia ya, Bang. Kalau di Inggris ada nggak? Kalau di Inggris ada nggak Allah? Tidak ada. Oke, saya kasih contoh Anda, bagus, pertanyaan yang bagus. Tanpa ada maksud sombong, sekali lagi buat teman-teman muslim, kaki saya sudah menginjak 19 negara lebih. Saya pergi ke Tiongkok. Saya ambil terjemahan Al-Quran. Di Tiongkok ada kata Allah, Bang. Sebentar, biar saya jelaskan. Biar tuntas. Saya pergi ke Tiongkok, saya ambil terjemahan Al-Quran dalam bahasa lokal, bahasa Tiongkok. Semua diterjemahkan dalam bahasa China, dalam bahasa Tiongkok. Tetapi ada yang tidak berubah. Kata Allah tidak berubah menjadi Dewi Kuan Yin. Saya pergi ke Asia Selatan, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. Semua diterjemahkan Al-Quran dalam bahasa lokal, bahasa Urdu dan bahasa Hindi. Tetapi ada yang tidak berubah. Allah tidak berubah menjadi Dewa Krishna atau Dewa Wisnu. Anda pergi ke Jepang. Di Jepang sana
terjemahan Al-Quran tersedia. Semua dalam bahasa Jepang, bahasa lokal dengan huruf kanji. Tetapi ada yang tidak berubah. Kata nama Allah tidak berubah menjadi Dewa Shinto. Ini membuktikan betapa sucinya kata nama Allah. Dan kedua, ini membuktikan bahwa kata nama Allah adalah bukan gelar, bukan jabatan, tetapi proper name. Proper name, ya. Bagus, bagus. Saya setuju, Bang. Jadi artinya proper name-nya Tuhannya Islam, Allah SWT. Proper name Tuhannya Kristen, Yod Hevape, Yahweh, ya. Setuju, Bang? Sepakat. Iya, saya juga setuju, Bang. Ya. Jadi artinya itulah yang saya katakan tadi, bahwa masing-masing agama, masing-masing punya Tuhan. Benar nggak? Bull. Iya. Sepakat sampai di titik situ. Kalau misal bagaimana mungkin saya bisa begini, Bang? Bagaimana mungkin saya bisa berdebat dengan orang Inggris jikalau orang Inggris mempunyai bahasa sendiri, saya mempunyai bahasa sendiri? Saya mau perdebatkan apa? Itu timbul. Oke, perdebatan itu timbul karena Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia. Perdebatan itu timbul karena fakta di lapangan adalah Bible Anda terjemahan bahasa Indonesia enggak menggunakan maksud kata saya nama begini. Allah. Maksud saya begini, Bang. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan kita berbeda satu sama lain, artinya sudah tidak ada perdebatan, sudah tidak ada kesalahpahaman. Oke, baik. Iya. Jika orang bertanya kepada saya, datang menghampiri kita berdua, Anda dan saya, orang ini menghampiri kita dengan pertanyaan yang sama. Hai Yerusalem, kau seorang muslim? Yes. Siapa Tuhanmu? Allah. Kemudian selesai dengan saya, dia akan menghampiri Anda. Hai Pak, siapa namanya ini? Pak Saya. berpikir, siapa Iya. Tuhanmu? Saya punya Tuhan Yesus HaMashiach, Yahweh yang menyelamatkan. That's right. That's right. Artinya bebas. Selesai masalah kan? Pertanyaannya. Bible yang Anda bawa, apakah tiap hari Minggu ke gereja masih ada kata nama Allah di dalamnya? Kalau Allah bukan, karena kami orang Kristen nggak pernah menyebut Allah. Allah. Oke, baik. Itu persoalan simpel, Bang. Allah dan Allah beda. Baik. Saya akan jawab ya. 1 menit saya jawab. Ya. Anda, ini pertanyaan yang bagus. 1. Kedua, Anda orang yang paling beruntung malam ini ketemu Yerusalem. Karena Anda mendapat pengetahuan dari saya. Mengenai Allah, mengenai Allah dan Allah. Itu hanya masalah dalam etimologi linguistik. Ada yang namanya ilmu fonetik, bunyi-bunyian atau dialek atau logat. Kita bisa implementasikan ya. Anda bisa lihat yang di bawah, saya garis bawahi, alfabetikal ALLAH. Udah dapat? Oke. Iya. Saya mulai dengan alfabetikal ALLAH. Dari mana Muslim bisa dapat kata Allah ini? Yaitu dari intertranslate alfabetikal. A pertama dari alif pertama, L pertama dari lam pertama, L kedua dari tajwid, A kedua dari alif kedua, H dari ho. Sehingga intertranslate alfabetikal menjadi huruf Latin ALLAH. Lantas kemudian dalam fonetik, Pak, bunyi-bunyian. Saya bisa implementasikan kembali. Anda tempatkan 3 orang Muslim dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis, Makassar dihadapkan kepada tulisan alfabetikal ALLAH. Maka 3 orang ini saya pastikan berbeda pengucapannya. Yang Jawa akan membaca alfabetikal ALLAH dengan bunyi Allah. Terkesan fonetik di pendengaran kita, block letternya adalah AWLOH. Kemudian yang Sunda dihadapkan pada alfabetikal huruf ALLAH, maka dia akan berbunyi lain lagi. Allah, terkesan fonetik di pendengaran kita ALOOH. Lantas yang Bugis Makassar, dia akan berkata, bunyinya adalah Allah. Sama seperti di Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Pada saat mereka dihadapkan pada tulisan alfabetikal ALLAH, maka mereka akan mengatakan Allah. Karena pada saat takbiratul ikram, rata-rata orang Asia Selatan bukan Allahu Akbar, tetapi Allahu Akbar. Saya ulang lagi, Allahu Akbar. Jadi ini hanya masalah fonetik. Ini Anda mendapat pengetahuan dari saya, itu masukan dari saya. Anda pelajari kembali apa yang namanya ilmu fonetik di dalam etimologi linguistik, atau bunyi-bunyian, atau dialek, atau logat. Thank you, Pak. Jadi begini, Bang. Jikalau orang Kristen menyebut Allah, apakah dia bermaksud menyebut nama Tuhan Anda?
Pak, persoalan yang hakiki bukan persoalan pertanyaan. Anda memanggil, Ratna sayangku kemari. Saya pastikan tutup panci melayang kepada Anda. Dan istri Anda akan menyampaikan, siapa itu Ratna? Dia kejar terus Anda dengan pertanyaan itu. Artinya, sebuah nama itu penting, Pak. Sebuah nama itu penting, Pak. Apalagi tentang sesembahan. Jika Anda bangga, sama seperti Islam bangga memiliki Tuhan sesembahan bernama proper name Allah, sama seperti suatu toleransi dengan mengedepankan identitas masing-masing ajarannya, dengan mengedepankan jati diri masing-masing agamanya, yaitu banggalah dengan Elohim. Indonesia Literal Translation Alkitab, termasuk saya punya Alkitab itu, iya termasuk, termasuk saya punya Alkitab ini. Sekarang enggak ada nama Allah di situ, Allah di situ. ILT, terjemahan modern, MB juga pakai Indonesia Literal Translation 3. Yehua kalau nggak salah tuh. ILT udah tidak pakai. Saya kalau itu. Saya Alkitab berbahasa Indonesia juga, terjemahan bahasa Indonesia juga itu Indonesia Modern Bible juga sudah nggak pakai nama itu. Oke. Iya. Bang Kipli. Kok aku jadi nyebut Bang Kipli? Aku kan dengan Anda kan enak gitu ngobrol. Jadi gini Bang, tadi aku nyimak sedikit, sorry sebentar ya. Kata Abang katanya, apakah kita Muslim keberatan kalau kalian menyebut Allah misalkan ya gitu ya? Tadi kan udah dijelaskan oleh Bang Jero ya kan, dari Allah, dari huruf Arab jadi ke alfabet Indonesia. Sekarang misalkan aku balik gimana gini Bang? Misalkan ya, kita berandai-andai lah boleh. Misalkan sebelum datangnya Kristen ke Nusantara saat itu, di Nusantara ini belum ada Islam, belum ada Al-Quran, belum ada Allah ya. Kira-kira Kristen memakai Allah nggak? Gitu aja Bang, gitu aja. Enggak begini, kalau menurut saya Bang, biasanya itu kalau kitab yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa setempat, itu kita mencari bahasa-bahasa yang bisa dimengerti orang di setempat itu, di tempat itu. Ini, Pak. Boleh nggak saya? Biar saya tuntas contohnya dulu. begini Bang, contohnya di tempat itu nggak ada domba, di tempat itu nggak di daerah itu nggak ada domba. Lalu kita menerjemahkan domba ini apa ya? Akhirnya diterjemahkan jadi kambing atau jadi ayam atau jadi bebek gitu maksudnya. Biar saya tuntas. Karena yang dipahami oleh Bang ini, yang dipahami oleh orang di setempat itu hanya bebek atau kucing atau apa, nggak ada domba, nggak ngerti dia apa domba itu. Jadi distract. Gitu. Oke, baik Pak. Adapun prosedural di Republik ini, penerjemahan itu merujuk kepada KBBI dan EYD. Siapa otoritasnya? Yaitu Lembaga Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Indonesia, ya kan? Direktorat ini di bawah Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi saya tidak ingin berbicara itu. Saya langsung membuat suatu implementasi teori. Saya penterjemah bersertifikat dari negara ini. Oke? Saya translator. Saya ingin menerjemahkan buku novel dari luar negeri, buku impor. Atau jangan buku novel deh, buku apa ya, masakan. Oke? Nah, tiba-tiba saya ingin menerjemahkan satu kata, yaitu birthday cake misalnya. Maka saya masuk ke dalam ruangan yang namanya, kita anggap ini satu brankas lah ya, 200.000 kosakata. Yang paling update 2014 itu 200.000 kosakata. Saya masuk. Di ruangan ini tersedia banyak pilihan terhadap saya untuk mengartikan birthday cakes. Ada kue pancong, kue bolu, kue ulang tahun. Kira-kira pada saat saya menulis terjemahannya untuk birthday cake, yang mana menurut Bapak yang cocok? Kue pancong, kue bolu, apa kue ulang tahun? Bisa dipastikan birthday cake sesuai adalah
pemahaman daerah setempat. Birthday cake, dengar dulu, birthday cake adalah kue ulang tahun. Begitupun pada saat saya membawa jinjingan, kata theos masuk ke 200.000 kosakata, tersedia 2. Jangan bilang tidak ada, yaitu dewa dan Tuhan. Yang mana yang Anda mau ambil? Yang jadi pertanyaan, tersedianya 2 arti ini, kok melompatnya ke Allah? Sesembahan suci. Nah ini, gitu loh. Makanya sampai detik ini Salemba 12 itu menutup diri, Pak. Jinjingan kata theos. Saya sabar sebentar. Saya bawa jinjingan theos. Di dalam 200.000 kosakata KBBI tersedia pilihan dewa dan Tuhan. Kenapa jadi Allah? Karena menurut KBBI Allah itu adalah sesembahan suci umat muslim. Kalau saya membaca sejarah Bang, dari tahun 1928, suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, kata Allah tersematkan di Bible terjemahan bahasa Indonesia diambil bersumber dari Islam. Suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, fakta yang seperti yang Anda katakan tadi bahwa penerjemahnya ini orang ini, orang Islam, ya, agama Islam ya. Yes, oke. Jadi ada beberapa aspek, Pak. Pertama, dari aspek terminologi bahasa yang merujuk kepada kitab sucinya masing-masing. Aspek kedua dari internal historical Nusantara. Nah, dari 2 aspek ini saja jelas suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, sepakat atau tidak sepakat bahwa kata nama Allah yang tersematkan di Bible terjemahan bahasa Indonesia berasal diambil dari sumber keislaman. Suka atau tidak suka, Pak, itu harus diakui. Oke? Lanjut yang lain. Makasih. Iya, saya setuju Bang. Jadi memang harus dirubah. Jadi itu sudah ada gerakan untuk merubah, menghilangkan nama itu, nama Allah itu. Jadi gerakan itulah makanya muncul itu Indonesian Modern Bible, Indonesia Modern Bible dan Indonesia Literal Translation 3. Itu kan itu sudah lama itu, dari tahun udah berapa puluh tahun yang lalu itu Indonesia Modern Bible diterjemahkan. Pak berpikir saya mau bertanya kepada Anda. Iya. Pertanyaan saya begini, kan semua nabi itu kan dari Israel. Iya. Dan itu diakui oleh 2 agama besar, benar nggak? Benar, setuju ya. Saya nggak setuju, jujur saya nggak setuju. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu yang berbangsa Israel itu berbahasa Ibrani, Bang. Ibrani. Iya, dengan nama Tuhannya. Lantas tiba-tiba cerita-cerita Nabi itu juga diadopsi di agama yang lain, lantas diganti bahasanya. Apakah bangsa asli ini keberatan apa enggak nama Tuhannya diganti? Sepertinya dengan itu orang Ibrani, orang Israel nggak peduli. Walaupun nabi-nabinya mereka diarabkan. Contohnya Musa diarabkan.
nabi-nabi Yahudi diarabkan. Mereka nggak peduli. Interupsi. Ya, kalau mereka tidak peduli, kenapa ada umat yang bingung dan sebentar. dengan, Saya berkewajiban. Saya berkewajiban. Bang, saya bilang. Saya berkewajiban ya, habis ini ya. Saya dulu nanti angga-angga sebentar. Iya, gantian ya. Sebentar. Karena begini. Sabar Bang Jiru, biar saya bilang bahwa bahasa. Saya dulu ya. Saya kan tadi diam, sekarang saya bicara. Saya bilang bahwa bahasa itu mengikuti perkembangan budaya, sejarah, bahkan politik, ambil bagian di dalamnya. Jadi kalau dia ada berubah dan berkembang sesuai yang bisa dimengerti oleh orang setempat, itu wajar-wajar saja. Ya. Tidak ada masalah. Kenapa orang harus bingung? Ya, Bang Sari saja yang memiliki nama Tuhan yang asli itu tidak keberatan. Namanya Yotefafe atau Bapa yang kekal, yang Raja Damai, kita ganti dengan Yesus Kristus. Nggak ada yang keberatan. Orang lain sibuk dengan bahasa. Bahasa itu bawaan perkembangan sejarah, budaya, politik. Gitu menurut saya. Terima kasih. Iya. Contoh orang Ibrani, nabi-nabi Ibrani kan itu dalam Al-Quran kan diarab-arabkan. Ya orang Ibrani nggak masalah, gitu. Silakan Bang Jeru. Silakan Jan, kamu nanggapi Jan. Silakan Jan. Oh gini, saya nanggapin sedikit aja. Cari inspirasi. Iya, nggak apa-apa. Sambil nunggu. Aku nggak lama. Aku kurang setuju bahwa nabi-nabi itu orang Israel. Saya nggak setuju soalnya. Kalau kita ngambil ke flashback ke belakang, kita kan tahu ya. Kalaupun Kristen nggak ngakuin Adam itu nabi, terserah. Kita kan ngakuin nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, misalkan tambah nama Ibrahim. Di Islam, di Al-Quran itu bukan Israel. Gitu. Silakan Muslim di sini koreksi kalau memang jika salah, benarkan. 3 aja ngambil ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya kan, gitu. Itu bukan Israel. Di Al-Quran juga jelas Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Ya, silakan lanjut yang lain. Gitu aja. Pernyataan tadi saya bantah dikit bahwa pasti ujungnya begini. Nabi-nabi itu harus orang Israel. Kalau di luar Israel itu nabi palsu. Pasti ujungnya ke situ. Gitu aja. Dan di sini Bang, melebar lagi. Di sini Bang, sebentar dikit. Kita nggak menghina keyakinan. Kita nggak menghina. Cuman di sini kita mencari solusi. Sebentar. Aku belum selesai sedikit lagi aja. Maka itu dari saya bilang tadi, peralihan bahasa itu ya, karena kalau saya jelaskan dari pemahaman saya sebagai Muslim, kalau Muslim kan bersumbernya semua kan dari Al-Quran. Ya, kenapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai bahasa, suku dan bahasa? Alasannya ada. Terus ada juga lebih dikhususkan lagi bahwa Allah itu mengutus nabi dan rasul dengan bahasa kaumnya masing-masing ada tadi gitu ya. Gitu Pak maksudnya. Iya, saya setuju dengan pandangan Bapak bahwa Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda, betul enggak? Betul, itu ayatnya jelas di Al-Quran ada gitu. Karena perbedaan itu, makanya Tuhan itu mau mengatakan bahwa kamu berbeda tetapi kamu harus saling. Setuju. Kan begitu maksudnya. Oke, saya tambahkan gitu dulu. Saya izin dikit lagi. Aku mau closing nih. Maaf, aku mau closing dikit. Jangan lu closing lah. Enggak, jadi maksudnya gini. Sebentar, tolong ya 30 detik. Makanya aku bilang begini tadi, ya kan. Memang Tuhan di dunia ini banyak. Saya bilang bisa ribuan sesuai dengan agama masing-masing. Tapi di Islam Allah menetapkan Tuhan boleh banyak, tapi hanya satu ada Tuhan, yaitu Allah, la ilaha illallah. Udah gitu aja dari saya. Ya, itu keyakinan Islam gitu. Semua agama juga masing-masing gini ya. Saya tambahkan lagi saya dulu sebentar. Kau tadi udah 2 kali. Sabar. Maksudnya saya dari sekian nabi. Saya ingin menyangga pernyataan. Saya ingin menyanggah dulu karena saya berkewajiban untuk meluruskan ini gimana sih? Saya punya kewajiban harus dan wajib. Kau sudah bicara. Sebaiknya kalau kita diskusi itu Bang, nggak usah marah-marah. Bang, tenang aja ya. Bang, saya memang seperti ini Bang. Saya nggak pernah marah. Everyone have got their own style.
Okay, Oh, everyone really? have got their own style. Alright. Yes. Oke. Oke, Habibie dalam berpidato tidak mungkin dia berdialektika seperti Presiden Soeharto dengan Jawanya. Begitupun Soekarno meledak-ledak orasinya tidak mungkin sama dengan Presiden Gus Lanjut Dur. aja bang, come on. Oke, Go so on, go everyone on. have got their own style. Kau diam dulu. Coba ditertibkan dulu nih manusia satu. Oke, baik Pak berpikir. Jangan Tanpa Berpikir mengurangi dia rasa takut hormat. kalau dengan saya berpikir. Oke, baik. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Mbak berpikir yang tadi melontarkan kalimat tanpa mengurangi rasa hormat saya berkewajiban untuk meluruskan statement Anda dengan mengatakan Musa diarab-arabkan, kan? Isa diarab-arabkan, Ibrahim diarab-arabkan. Tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Musa adalah orang Arab. Tidak ada. Bahkan Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Bani Israel. Ya, berbahasa Ibrani Bang ya. Berbahasa Ibrani ya. Berbahasa Ibrani, Okay. berbahasa Ibrani. Bukan betul. bahasa Arab ya. Dalilnya mana? Oke, right. Bukan bahasa Arab. That's Dalilnya tegas. Al-Quran bahkan menegaskan di surah Ibrahim ayat 4. Tidaklah aku mengutus orang utusan, melainkan dengan bahasa kaumnya. Surah Ibrahim ayat 4 menegaskan bahwa narasi saya dengan dalil surah Ibrahim 4 ini tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Abraham, Musa, Isa ibnu Maryam adalah orang Arab. Right. Tidak Yes, ada right. yang mengatakan sebentar. Biar saya tuntas dulu. Good. Bagus. Dan ya. tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam dan Nabi Musa itu menggunakan bahasa kaumnya dengan bahasa Arab. Adapun Al-Quranul Karim berbahasa Arab karena diturunkan untuk baginda Rasulullah. Karena beliau adalah orang dari Jazirah Arab, maka sesuai dengan Ibrahim ayat 4, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada baginda Rasulullah dalam bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Di dalam Al-Quran yang mengatakan Musa dalam tentang cerita nabi-nabi sebelumnya, maka terkenal dengan bahteranya itu menurut ya kalau sepanjang narasi atau konstruksi argumen kita hanya merujuk kepada katakanlah Google terus dari Wikipedia, itu tidak menguatkan Pak. Gitu. Google pasti juga memberikan bukti-bukti arkeologi.
bahwa memang Musa dan nabi-nabi yang lain itu memang dia tidak berbahasa Arab. Jadi lalu saya simpulkan bahwa benar bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang berbahasa Arab. Di luar Nabi Muhammad itu bahasa Ibrani dia pakai, bahasa di luar Arab lah, maksud saya gitu. Ya, jadi intinya abang nggak bisa jawab ya. Saya jawab dulu. Proto Ibrani itu aksara Ibrani tertua itu sebelumnya memang ada sementik ya. Tapi Proto Ibrani itu abad ke-12 sampai ke-10 Masehi, sebelum Masehi. Sebelum Yesus ya, Bang. Paleo Ibrani abad ke-9 sampai 6 sebelum Masehi. Bahasa Ibrani sekarang baru ada setelah pembuangan dengan Aram dan kemudian. Terus nama Israel itu El, artinya El. Jadi Tuhannya El itu artinya Elohim, Bang. Elohim. Tidak. Penemuan arkeologi sudah menemukan bahwa El itu adalah dewa. Lalu maaf. Dewa tertua di Kanaan. Maaf saya potong Bang ya. Seperti nama-nama malaikat, Bang. Seperti nama-nama malaikat. Mikael, Gabriel, Rafael. Ada L di belakang. Nah, kedua, kenapa Hawa menyebut Yahweh? Padahal Hawa belum kenal nama Yahweh. Ini perlu banyak pembelajaran dan penemuan arkeologi, bukan hanya asal cuap tanpa data. Masa nama-nama Adam nama-nama Ibrani semua anak Adam? Tidak mungkin. Bahasa tertua Ibrani itu nggak sampai 12 sebelum Masehi. Sekian. Iya, Bang. Kalau El tadi Abang katakan bahwa itu nama dewa, mengapa di dalam nama-nama malaikat itu El semua akhirannya? Gabriel, Mikael, Rafael, semua El di belakang. Silakan, Bang. Mereka semua Muslim, Adam juga Muslim, Musa Muslim, Yesus Muslim. Setelah nama El menjadi generik, maka menjadilah El. Nah, tetapi apa yang harus kita terjemahkan dengan ini? El Elohe Israel. Masa El Elohe Israel di Alkitab bunyinya gitu. Terus ini Abraham diberkati Imam El. Siapa Imam El di situ? Melkisedek situ siapa? Itu zaman Ursalim. Itu masih sebelumnya ada sebelum Musa maaf. Jadi itu sebelum sangat kuno itu. Musa diberkati oleh Imam El. Siapa El di situ? Elia. El Elohim Israel. Siapa El di situ? Nah, El itu bang singkatan dari Elohim. Elohim itu jamak di Ugarit namanya jadi Elohim. Iya, Elohim itu jamak memang. El jamaknya jadi Elim. Kamu jangan mengabung-abungkan dengan yang nggak sesuai dengan maksudnya fonologi apa tuh istilah fonetik apa fonologi nggak tahu juga saya. El itu awalnya adalah dewa, akhirnya menjadi nama generik untuk Tuhan, jamaknya Elim, menjadi Elohim. Itu urutannya. Sedangkan nah ini kenapa ayat yang bilang dewa itu siapa, Bang? Yang bilang dewa? Abang katakan dewa itu salah. Yang bilang dewa itu siapa? Arkeologi, Bang. Penemuan arkeologi. Ya, arkeologinya tahun berapa? Tadi aja Bang bilang 12.000, artinya dewa. Itu ada. Nah, sekarang saya tanya, kenapa di Kejadian 4 ayat 1 Hawa menyebut Yahweh? Kata siapa? Mana ada Hawa menyebut Yahweh? Baca. Nama Yahweh itu diberitahu kepada Nabi Musa. Keluaran 3 ayat 15. Nama Yahweh itu enggak ada abad 19 Masehi. Nabi Musa mengatakan begini, Bang. Jikalau umat Israel bertanya, siapakah namamu? Siapakah nama Tuhan yang mengutus engkau? Lalu Bapak Yahweh mengatakan, aku adalah aku dan tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Yahweh, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk seterusnya. Itu, Bang. Coba kamu baca Kejadian pasal 4 ayat 1. Coba saya membaca bahasa aslinya.
Iya, itu nama itu diberikan kepada Musa di Kejadian 3 ayat 15. Sebelumnya itu kenapa Hawa mengatakan aku mendapatkan anak dari YHWH. Nah, ini juga aneh kata ini. Aku mendapatkan anak, aku membuat anak, seolah-olah aku membuat anak dengan YHWH. Ini apa dari bahasa mitologi kuno apa ini? Hawa ada dewi yang berhubungan dengan dewa menghasilkan anak-anak manusia ini. Aku membuat anak dengan YHWH. Terus kamu ketahui ya, Yahweh itu baru ada abad 19 Masehi. Iya, pada zaman Musa. Pada zaman Musa, Bang. Itu Keluaran 3 gak ada ejaannya, itu baru ada 19 Masehi. Keluaran 3 ayat 15. Yabe, Yau, banyak lah bahasa Aram itu bahasa Yunani. Maka direkonstruksi oleh Ganisius menjadi Yahweh. Itu sebutan hidup, Bang. Benar-benar itu. Itu sebutan hidup. Bang berpikir sama dengan Muhammad. Abad ke-7 belum ada kata Muhammad. Begitu kan Bang Farul? Begitu kan? Aduh, silogismu parah. Belum ada kan? Silakan lanjutkan. Kayaknya Bang berpikir ini kurang membaca literasi dan arkeologi. Iya, sama seperti Muhammad berpikir. Nanti belum ada saya kata Muhammad di abad ke-7. Pada abad ke-7 cuma Bang ada kata Mahmed. Kalau bukan untuk Muhammad. perdebatan kayak gini harus membaca dulu arkeologi, manuskrip, sejarah. Nanti saya cari di Google lagi, Bang ya. Nanti saya cari di Google lagi. Mungkin saya belum dapat. Jangan lama-lama itu. Jangan lama-lama. Bang berpikir nanti saya share. Saya share Bang juga. Jeru datanya jangan lama-lama. Oke, ya lanjut. Terima kasih. Nanti saya coba lihat Google lagi, Bang, biar saya bertambah pengetahuannya. Udah silakan Bang Jeru atau siapa yang lain bergantian. Supaya kita bisa masuk, andaikan mau masuk ke sesi lain dengan submateri tema yang lain, berarti kita sudah tuntaskan dulu, sepakat bahwa kata nama Allah yang tersematkan di Bible terjemahan berbahasa Indonesia, suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, berasal bersumber dari Islam. Nah, betul. Makanya saya tadi bilang. Makasih. Makanya tadi saya bilang. baru. Iya, makanya tadi saya bilang. Saya setuju Bang Blender. Jadi begini, itulah makanya kita harus kembalikan nama Tuhannya Islam ke Islam, dan Betul. kita harus memakai Tuhan kita, karena kita kan sudah menyadari bahwa memang berbeda kita. Tuhan yang kita sembah memang berbeda. Jadi mengapa kita dengan Hindu Buddha nggak pernah berdebat? Karena mereka mempunyai yakin bahwa mempunyai Tuhan masing-masing. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita mempunyai Tuhan masing-masing, apa sih yang mau diperdebatkan? Nggak ada. Jadi artinya kita menjadi sok tidak benar. Maksudnya kita tidak menjadi sok benar di antara yang lain, gitu. Merasa diri lebih benar dari yang lain. Kalau kita merasa bahwa Tuhannya dengan Tuhan saya itu sama, kita akan menjadi berdebat. Tapi kalau kita menyadari bahwa Tuhannya kamu dan Tuhan aku berbeda, apa yang mau diperdebatkan? Betul. Kan gitu. Ya, tapi boleh nggak gini aku cerita sedikit ya Bang berpikir ya. Sampai kayak begini ya. Kristen berapa kali nanya ke kita, nama Allahku adalah Yesus. Sekarang nama Allahmu apa? Lucu nggak pertanyaan begitu Bang? Menurut Abang? Itu pertanyaan tanpa pengetahuan itu Bang. Nah ya udah, berarti position yang begitu berarti tanpa pengetahuan, udah selesai sama dengan aku gitu. Ya. Udah ya, silakan lanjut. Kita gini aja, intinya kita menyadari aja bahwa apa yang kita sembah itu berbeda, itu aja intinya. Itu aja, sudah cukup. Ini intinya gini, bahasa Allah yang kalian pakai itu aslinya dari bahasa Arab, yaitu Allah. Kristen, Arab, dan Yahudi menggunakan itu untuk Allah yang benar sama dengan Islam. Jadi intinya orang Indonesia ini membuat-buat, mengada-ngada. Padahal di bahasa Arabnya asli Allah itu dipakai Yahudi, Kristen, Islam. Pak Faruk, supaya diskusinya nggak mundur, nggak stuck di tempat. Sudah kita udah sepakat tadi. Iya. Jadi kita masuk ke next sudah session. sepakat bahwa Allah itu terjemahan juga dari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ke bahasa Arab. Tunjukkan sama saya. Bang, kau mulai lagi. Sebentar, ada dua bahasa yang memakai nama Allah.
Bang, biarkan. yang ada dua bahasa yang memakai nama Allah. Pertama Indonesia, kedua Arab. Ada dua bahasa yang memakai nama Allah, tapi yang lain enggak. Yang lain enggak. Ya baik, nanti saya terangkan. Sebentar Bapak berpikir. Anda sudah sepakat sama saya, tetapi ini masih kepala batu Christian. Coba ulangin lagi pendapatmu. Kau tidak sepakat bahwa suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, bahwa kata Allah yang ada di terjemahan bahasa Indonesia adalah diambil dari Islam, dari sumber Islam. Coba, kau ingin menyangga dari mana? Kristen Arab udah ditutup. Kristen Arab juga memakai nama Allah. Oke, baik. Allah. Itu Kristen Arab. Kristen Arab. Sudah lebih dulu menggunakan kata nama Allah. Sekarang tunjukkan sama saya dari internal kekristenan di abad pertama, kedua, ketiga sampai ke abad ke-6, di bawah abad ke-6 adakah pembuktian bahwa kekristenan Arab telah menggunakan kata nama Allah? Tapi dari abad di bawah abad ke-6 ya. Bang Yerusalem, tunjukkan sebentar Pak. Saya pernah mendengarkan dari penjelasan dari Pak Bang Nursena. Saya dapat penjelasan dari nanti distract Pak. silakan. Pak. Saya sedang dengan Christian, nanti distract. Bukan saya, makanya saya tadi diam aja pas Pak Farul sama Pak berpikir. Karena kalau saya masuk distract, itu namanya diskusi nggak bagus. Sekarang saya melihat Anda berstatement Christian bahwasanya kekristenan Arab telah lebih dulu menggunakan kata nama Allah sebelum Islam. Tunjukkan sama saya satu bukti di bawah abad ke-7 bahwa kekristenan Arab telah menggunakan kata nama Allah. Silakan. Bang berpikir bisa kita cek, bisa kita sebentar Pak, dapat informasi di Google itu, Google aja. Bang berpikir. Silakan. Bang berpikir, saya nggak perlu pakai Google. Bang berpikir. Anda pernah membaca ayat nggak bahwa Paulus pernah ke Arab selama beberapa tahun? Iya. Paulus di Arab itu namanya Fulus. Pak, kita tidak butuh itu Pak. Di dana diskusi Pak. Setiap argumen tidak, harus didukung dengan data. Selagi Paulus hidup, dia pernah ke Arab selama beberapa tahun. Iya. Saya tidak nama mau Paulus di Arab itu Fulus. Ini bisa diarahkan nggak ya moderator ya? Jalan Fulus. Sebentar Pak berpikir. Saya menuntut Pak Christian, selagi Paulus masih hidup, dia pernah jangan ke lompat-lompat. Ada nggak ayat Alkitab itu? Anda mengatakan bahwasanya kekristenan Arab telah lebih dulu menggunakan kata nama Allah sebelum Islam. Tunjukkan sama saya sebuah data untuk menguatkan argumen Anda tadi. Di bawah abad ke-7, adakah bukti kekristenan Arab menggunakan? Ketika saya berkata bahwa Paulus pernah berada di Arab selama beberapa tahun, itu artinya apa Bang Yeru? Itu artinya apa Bang Yeru? Oke baik. Kalau giliran Anda tidak mau Anda memanfaatkan waktu Anda, dengar dulu. Di-mute dulu deh, Christian di-mute dulu. Raja Alkitab, pernah nggak Anda membaca bahwa Paulus berada di beberapa tahun di Arab? Saya tidak butuh itu, dengar simak baik-baik pertanyaan saya. Tertawalah kau dalam Yeremia 4:22. Maka dengar baik-baik jangan bawa Yeremia. Saya ikuti iramamu. Di abad pertama. Paulus abad pertama yang pergi ke Arab. Saya ikuti irama.
Nama Allah telah digunakan bangsa Arab sejak zaman pra-Islam, jauh sebelum Islam lahir, sebagai kata umum untuk Tuhan. Di sini saya bacakan aja sebagai kata umum. Bukti arkeolognya, Pak. Kata ini berasal, maaf Bang, kata ini berasal dari bahasa Semit dan merupakan gabungan dari kata sandang. Ya, ini tulisan Arab al yang berarti yang, dan ilah yang berarti dewa atau Tuhan, sehingga menjadi Allah yang berarti yang maha kuasa atau satu-satunya Tuhan. Itu. Jadi itu penjelasan Google, Bang, ya. Saya hanya baca penjelasan Google. Saya bantu. Saya bantu Anda. Bahkan saya tambahkan datanya. Bahwasanya jauh sebelum Islam lahir sebagai kata untuk Tuhan. Ini Bang, ini Bang. Kata ini berasal dari bahasa Semit dan merupakan gabungan dari kata sandang, al yang berarti yang, dan ilah yang berarti dewa atau Tuhan, sehingga menjadi Allah yang berarti yang maha kuasa atau satu-satunya Tuhan. Nah itu Bang, saya baca itu dibacakan Bang. Itu tidak kuat, Pak. Itu tidak kuat kayak begitu. Oke? Itu tidak ada namanya. Dengar dulu, Pak. Aduh. Oke, silakan Bang, silakan nanti Bang. Kalau saya suruh nanti kalau saya suruh kau pakai model kayak gitu, ketik kata nama Allah dari 27 bahasa di atas muka bumi ini tetap tidak berubah. Ya, inilah Bang Yeru, kita berdiskusi, Bang. Iya. Tadi kan kita sudah tadi kan kita sudah setuju bahwa kita berbeda. Jadi ini kita hanya istilahnya gimana lah, jalan sama-sama lah ya. Saya bantu bahkan Pak berpikir termasuk Kristen satu paket untuk Bang Yerusalem interupsi sebentar ya. Saya bantu clue-nya aja biar nanti Bang Yerusalem kan lebih banyak pengetahuan. Jadi saya bantu clue-nya aja. Di inskripsi sebelum Islam abad ke-7 tidak ditemukan kata Allah. Yang ada kata kata al-ilah. Nah, tidak ada kata Allah sama sekali di inskripsi sebelum abad ke-7. Silakan Bang Yerusalem kembangkan. Oke, baik. Jadi Pak berpikir, saya tambahkan ya, yang Anda mau ungkapkan tadi, termasuk Pak Christian, pertanyaan saya tidak terjawab, tunjukkan satu bukti, fakta data yang tidak bisa dinafikan, yaitu di bawah abad ke-6, adakah bukti? Tetapi Pak Christian muter-muter kan, tadi malah ngomong, ya kan, inilah itu. Nah, saya bisa bantu kalian berdua, bahkan saya tambahkan pengetahuan kalian berdua. Kalau kita merujuk kepada kata nama Allah, kepada prasasti adanya di bawah abad ke-6, tetapi ini saya zoom ya, prasasti sejabat itu bukanlah Allah alif lam lam ha, tetapi nih beda Pak, lihat yang saya lingkarin al-illah, oke. Sedangkan Al-Quranul Karim ya beda Pak. Nih, artinya cocok yang dijelaskan Google tadi. Sabar. Enggak, ini penting banget. Saya harus tidak boleh didistract sampai saya selesai. Dan ini tidak memakan waktu lama. Perhatikan yang dilingkari. Alif lam lam ha. Allah. Atau alfabetikalnya Allah. Kemudian bukti prasasti sejabat itu adalah, ini saya zoom aja langsung ya, dari yang ini saya zoom. Ini kan kecil ya. Nah, ini saya zoom. Ini bisa di crossing check ya sama netizen di bawah ya, supaya saya menghindari jatuhnya fitnah ya. Beda kan Pak? Allah. Beda sama yang tadi Allah. Kalau ini dibacakan dalam alfabetikal Latin ilah, E-L-I-L-A-H, ilah. Oke. Terus kemudian untuk Pak Christian, Anda tidak akan menemukan bahwasanya kekristenan Arab telah lebih dulu menggunakan kata nama Allah. Tetapi saya bantu Anda